Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara saya dikasih oleh Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dia Tuhan yang bangkit, Dia Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kita boleh beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari saja kita tuh masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau bangkit. Hari ini kami juga akan bangkit untuk memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Melalui puji-pujian kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Sebab satu hal, tidak ada nama lain yang layak untuk ditinggikan selain nama Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus, lawatlah setiap kami, baik yang melayani Tuhan di depan maupun kami sebagai jemaat. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan.
semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini di tempat ini Tuhan, kami boleh beribadah, semua karena kemurahan. Sampai saat ini karena kami ada Tuhan, itu karena Engkau yang memberikan kepastian hidup bagi kami, kehidupan kekal yang Tuhan janjikan dan berikan bagi setiap kami, membuat kami hidup, membuat kami bangkit. Nyatakan bersama-sama terima kasih yang rindu dilawat hari ini. Katakan terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan.
Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyanyi sama-sama ya. Allah bangkit bersorak. Allah bangkit bernyanyilah. Nyanyi sama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada dahsyat di tempat kudusnya. Boleh sekali lagi yang melambaikan tangannya. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya harus berdiri bersama-sama. Terima
Jadi refnya ngomong gini ya, sebab dia hidup, ada hari esok. Ya Tuhan yang pasti, sebab dia. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu, kalau kita boleh merenungkan, mungkin kita biasa aja ya menjalani kehidupan gitu ya. Yang sudah bangun tidur, mungkin yang sudah beraktivitas seperti biasa, mungkin kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin yang sudah omah-omah ngurus cucu gitu kan ya, atau mungkin apapun yang dilakukan. Sadar nggak bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan? Mungkin banyak hal tersembunyi, dosa tersembunyi yang mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu yang mungkin sebagian kita mungkin belum pernah dengar atau mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya. Lagu ini sudah pernah saya dengar lama, sudah tahun lalu. Tapi waktu itu mendengarnya masih biasa aja. Tapi waktu 2 minggu kemarin saya ada pergi ke Surabaya. Saya ikut ibadah di salah satu gereja, dan kemudian lagu ini dinyanyikan. Dan itu yang menjadi membuat saya berkomitmen lebih lagi ketika melayani Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau ada di luar sana yang ngomong ada keselamatan di luar Yesus, saya katakan itu omong kosong. Sebab Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya rindu lagu ini dinyanyikan, tapi juga menjadi komitmen bagi setiap kita yang menyanyikannya, bahwa kita mau hidup untuk Tuhan. Kita nyanyi sama-sama yuk lagu ini. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh ini pengakuan iman kami Tuhan, bahwa sekali Yesus kami mau tetap Yesus. Sebab kami tahu Tuhan bahwa di dalam segala kehidupan kami, apapun musim kehidupan kami, entah sekarang kami sedang ada di atas ataupun kami ada di bawah, ataupun kami sedang dalam keadaan yang penuh sukacita atau kami sedang penuh pergumulan, kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan Yesus yang menebus setiap kami dari perdosaan kami, dari ketidaklayakan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, mari urapi setiap kami Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita siap mendengarkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang mulia Tuhan untuk kita. Haleluya. Silakan tidur kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita di tengah-tengah liburan seperti ini begitu ya, boleh tetap memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga menyambut jika mungkin ada dari Bapak Ibu saudara-saudari yang juga justru karena sedang berlibur maka datang ke Malang dan menyempatkan diri begitu ya, hadir di tengah-tengah kita semua. Wow, welcome ya. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang sudah kita juga sampaikan pada waktu minggu lalu, dan ini akan kita teruskan begitu pada hari ini, bahwa sekarang kita memasuki sebuah tema yang baru, yaitu mengenai Christ Center. Begitu ya, fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau yang minggu lalu itu kita berbicara mengenai Christ Center, Jesus is our source, bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Sebab itu penting untuk kita menjadikan Kristus itu sebagai pusat hidup kita. Maka sekarang kita akan berbicara mengenai Christ Center, mengenai Jesus is our motive. Jadi biarlah Kristus yang menjadi motivasi hidup kita, Kristus yang menjadi alasan hidup kita, Kristus yang menjadi segala hal yang perlu kita lakukan, yang kita kerjakan, itu pendorongnya, drive-nya itu karena Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, pasal ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-11, saya akan bacakan bagi kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya dalam hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel,
dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak mencacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai Christ Center, Jesus is our motive ini. Yesus adalah alasan kita, Yesus adalah dasar bagi kita, Yesus adalah segala motivasi kita didorong oleh karena Tuhan Yesus ini. Minggu lalu saya sudah sempat menyampaikan begitu ya, dalam firman Tuhan saya menyaksikan bagaimana GBI Gideon ini diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara-saudari melihat peralatan musik ya, baik dari gitar, keyboard, ada bass, ada drum, bahkan sampai speaker, bahkan sampai stand untuk perekaman, tripod, sampai TV untuk monitor, mic yang saya pegang. Itu semua saya mau menyaksikan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tidak ada satupun yang saya keluar uang sendiri. Semuanya itu Tuhan bekerja, Tuhan memberkati GBI Gideon melalui orang-orang yang ada di sekitar GBI Gideon ini, memberkati GBI Gideon ini. Dan sebab itu, karena itu semua adalah berkat Tuhan, maka sungguh GBI Gideon bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk membawa setiap jemaat Tuhan mesti Christ Center, bukan local church center, bukan berfokus pada gereja lokalnya, bukan pastor center, bukan berfokus pada hamba Tuhannya, tetapi Christ Center berfokus kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika minggu lalu saya menyampaikan hal itu, setelah ibadah selesai, ada beberapa orang memang menyalami begitu ya. Wah, bagus sekali firman Tuhan, yang terima kasih, ya puji Tuhan begitu ya. Tapi ada kemudian satu orang itu yang sampai keluar terima kasih lagi, sampai keluar terima kasih lagi. Saya tanya, apa sih yang membuat terasa bagus, terasa baik itu apa begitu ya? Lalu dia berkata, iya, ketika firman Tuhan itu dikatakan bahwa maka Gideon itu bertanggung jawab membawa jemaat Christ Center, dia berkata seperti ini, ya aku merasa I'm in the right place. Situ aku merasa bahwa aku berada di tempat yang tepat begitu. Dan dia berkata, aku untuk pergi ke sini begitu ya, pergi ke gereja ini mesti bangun jam 5 pagi. Pagi-pagi sudah bangun jam 5 pagi, persiapan begitu untuk ke tempat ini. Dan setelah mengikuti semua ibadah dan puncaknya sampai firman Tuhan itu diberitakan, dia berkata saat yang dia testimonikan, dia sampaikan adalah, iya, worth it, begitu ya, sesuatu yang worth it untuk diperjuangkan, untuk dinikmati hadirat Tuhan, untuk sungguh menyelam lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, hati yang terbuka dalam hadirat Tuhan, tetapi kemudian diisi oleh firman Tuhan yang kemudian memang sungguh semua jemaat disadarkan bahwa memang mesti Christ Center, Christ Center dan Christ Center. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya, kalau begitu setelah kita melihat bahwa Kristus adalah sumber kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin minggu lalu tidak mengikutinya, bisa mengikuti dalam ada saya tayangkan juga di Instagram begitu ya, sepotong poin pertama, rangkumannya, versi rangkumannya begitu ya, lebih cepat dapat poin utamanya begitu. Nah, tetapi melanjutkan pembicaraan itu, sehingga dalam hal apa seharusnya sekarang ini Tuhan Yesus menjadi
motivasi dalam hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita, sekarang pertanyaannya, lalu dalam hal apa saja Yesus itu harus menjadi motivasi dalam kehidupan kita ini? Nah, dari firman Tuhan yang kita bahas ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama ingin saya bagikan kepada kita adalah Yesus mesti menjadi motivasi kita dalam hal kebanggaan kita. Katakan sama-sama, kebanggaan kita. 2, 3, kebanggaan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Kalau dibandingkan satu dengan yang lain, apa pencapaian utama, kebanggaan yang paling besar yang kita miliki dalam hidup kita ini? Apakah benar Tuhan Yesus Kristus adalah kebanggaan kita yang tertinggi, yang terbesar, atau jangan-jangan hal-hal yang lainnya? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, kita melihat dalam Filipi 3 ini, dari ayat yang pertama, Paulus di situ berkata kepada jemaat Filipi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sebelum Paulus akan membahas panjang lebar pembahasannya, dia sudah menaruh kesimpulannya terlebih dahulu di awal. Jadikan Tuhan Yesus itu kebanggaanmu, sehingga engkau tuh bisa bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena ternyata memang pada kenyataannya orang Kristen, kita semua orang Kristen begitu mudah membiarkan situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita itu mempengaruhi kita sedemikian rupa, sehingga mau tidak mau harus jujur diakui bahwa kita orang Kristen, kita perlu ditantang, kita memerlukan tantangan itu. Apakah di tengah segala situasi kondisi yang terjadi kita bisa tetap bersukacitanya di dalam Tuhan, atau malah tergantung situasi kondisi atau di dalam Tuhan, ya? Nah apalagi Paulus ketika menulis surat ini Bapak Ibu Saudara, jadi keadaannya sedang dalam kondisi di penjara. Artinya penting sekali bagi setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk kita itu memahami betul bahwa ternyata bisa loh untuk kita itu tetap bersukacita di dalam Tuhan, bahkan sekalipun saat situasi kondisi di sekitar kita itu bertentangan dengan spirit sukacita itu sendiri. Karena kuncinya di dalam Tuhan. Sekalipun keadaan situasi kondisi, bahkan Paulus pun sedang dalam kondisi di penjara, tapi ternyata bisa loh, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tetap bersukacita. Kuncinya di dalam Tuhan, in Christ. Nah, lalu kemudian Paulus mengatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Maka sekarang Paulus mulai masuk dalam pembahasannya. Setelah dia taruh kesimpulan di awal, dia mulai membagikan. Ini loh firman Tuhannya, begitu ya. Nah, Rasul Paulus mengulang sesuatu yang memang sudah pernah diajarkan. Makanya menulis hal ini lagi itu penting, ya. Tidaklah berat bagiku. Dia sesuatu yang sudah diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi diulang lagi, dan itu memberi kepastian kepadamu. Artinya sebetulnya itu juga penting bagi keselamatanmu, begitu ya. Nah, apa sih yang mau Paulus bahas, gitu ya. Nah, silakan kita lihat apa yang mau Paulus bahas. Paulus berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Keras banget ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Aduh, 2 kali. Yang ketiga, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Sampai 3 kali begitu Paulus menekankan betapa buruknya keadaan orang-orang yang seperti itu. Jadi ternyata Paulus memberitahu bahwa kepada jemaat Filipi bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, pada hal-hal fisik, pencapaian-pencapaian agamawi. Inilah orang-orang yang berasal dari agama Yahudi, dan mereka itu masalahnya adalah terus-menerus mengganggu baik itu Paulus, baik itu orang-orang yang sudah percaya. Mereka itu sebetulnya orang-orang yang bingung mengenai Injil, mengenai kabar baik. Mereka tuh agak blur, agak bingung begitu ya mengenai berita Injil. Sebab itu mereka pikir, oh mau lebih berkenan nih kepada Tuhan ya, nggak dilepas Kristusnya, tapi ditambah lagi hukum agama Yahudi. Dalam praktek kehidupan orang Kristen, oh kamu mau hidup yang lebih saleh, begitu ya. Oh nggak dilepas Kristusnya, tapi tak tambah lagi hukum-hukum agama Yahudi seperti harus sunat, seperti itu ya, harus sunat. Nah, mereka bersikeras bahwa semua tambahan-tambahan itu penting, tidak cukup hanya Kristus, ya hanya Kristus only, begitu ya. Hanya pada Kristus itu tidak cukup, harus ditambahkan dengan macam-macam yang lain. Dan
Paulus menyebut mereka ini adalah anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyulam-penyulam yang palsu. Menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebetulnya orang-orang Yahudi sendiri seringkali ngatai orang-orang yang non-Yahudi itu sebagai anjing, sebagai sesuatu yang najis. Tetapi sekarang Paulus mengatakan, kalianlah yang anjing. Ketika orang-orang itu mau menambahkan Injil dengan yang lain-lain, Kristus harus ditambah yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita melihat mungkin maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini orang-orang yang beragama Yahudi ini maksudnya baik. Ya dalam keadaan yang tidak mengerti, mereka mau ikut Kristus, mau lebih saleh, mau lebih berkenan, maksudnya baik. Tapi salah gitu ya, salah mengerti Injil sehingga harus ditambah ini dan ditambah itu, yang jadinya malah kacau gitu ya. Bukankah kita seringkali melihat begitu di tengah-tengah kita, kalau kita dalam dunia Kristen, kamu harus berpuasa supaya apa? Supaya ada kuasa yang menyertaimu. Kamu harus ke gereja supaya apa? Supaya kamu diberkati sepanjang 1 minggu dalam usaha pekerjaanmu. Kamu harus rajin pelayanan. Kenapa? Supaya kamu diselamatkan. Karena kalau kamu nggak rajin pelayanan, kamu akan masuk ke neraka, kamu akan dibuang oleh Tuhan, kamu akan menerima hukuman Tuhan. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu lalu dianggap untuk menambah berita Injil supaya ya, kamu harus setia di gereja. Ya kamu harus ada di gereja tertentu dengan setia, beribadah terus, tidak boleh kesana. Semuanya supaya kamu diselamatkan, supaya kamu, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu berita Injil itu ditambah yang lain-lain. Dan Alkitab berkata itu semua seperti anjing-anjing, seperti pekerja-pekerja yang jahat, itu penyulut-penyulut yang palsu. Ya justru di dalam Kristus, hanya karena Kristus itu yang menjadi motivasinya, sehingga seharusnya justru karena Kristus maka aku ke gereja, karena Kristus maka aku melayani, karena Kristus maka aku memberi persembahan, karena Kristus maka aku berpuasa, karena Kristus, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan lalu Paulus menegaskan bahwa karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lain. Ini yang menunjukkan kebanggaan Paulus, yaitu bermegah dalam Kristus Yesus. Dan dia menunjukkan ketika orang bermegah dalam Kristus Yesus, itulah sunat yang sesungguhnya. Karena jelas dalam perjanjian lama, sebetulnya dalam Ulangan 30 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu. Sunat itu bukan hanya berbicara soal fisik, tetapi yang Tuhan maksudkan sesungguhnya justru menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya kau hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus ingin berkata bahwa kita ini orang-orang yang bersunat itu sesungguhnya karena apa? Bukan karena harus sunat secara fisik, tetapi sunat hati, dan itu yang menunjukkan dia bermegah dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya adalah ketika kita bermegah dalam Kristus Yesus Tuhan ini, berbicara soal bermegah dalam Kristus Yesus Tuhan ini, sungguhkah kita bermegah karena Yesus? Sungguhkah Tuhan Yesus itu menjadi kebanggaan kita? Atau justru yang menjadi kebanggaan kita adalah pencapaian-pencapaian kita? Karena aku kaya maka aku bermegah, karena aku bangga. Karena aku ternama, terkenal, maka aku bermegah, aku bangga. Atau bahkan kita merasa kita bisa mencapai Tuhan dengan usaha-usaha kita sendiri, dengan pelayanan-pelayanan kita sendiri, dengan segala hal yang kita kerjakan bagi Tuhan, maka situlah tingkat kemegahan kita. Tapi firman Tuhan menegur setiap kita, menegaskan kepada kita, ayo bermegahnya bukan kepada hal-hal yang lahiriah seperti itu, bukan kepada hal-hal fisik seperti itu, tapi bermegahnya hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Siapa yang mau terus bermegahnya hanya kepada Kristus Yesus Tuhan, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan. Tuhanlah kebanggaan kita, Tuhan Yesuslah kebanggaan kami kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya mungkin sebagian dari kita juga mengetahui, bagi juga Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin belum tahu gitu ya. Opa saya juga adalah hamba Tuhan, dan banyak sekali bagi saya sendiri itu nilai-nilai berharga yang diwariskan oleh
opa saya, kakek saya kepada saya. Salah satunya, saya teringat bagaimana ketika waktu itu di meja makan, saya makan dengan opa saya, dan kemudian ada seorang tamu, saya lupa tepatnya siapa waktu itu orang tamu itu, dan kemudian tamu ini bertanya kepada opa saya, bagaimana opa lo, begitu ya? Bagaimana opa lo? Apakah di gereja ini para pelayan-pelayannya itu dibayar supaya bisa pelayanan, begitu ya? Opa itu kita senyum gitu, senyum gitu. Terus saya sudah menantikan jawaban opa saya apa, begitu. Opa saya bilang begini, kami itu mengajarkan dari kecil kalau melayani itu karena berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada dibayar. Ya, karena memang mengajar jemaat kalau namanya melayani itu bukan untuk dapat bayaran, tetapi namanya melayani itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan saya lihat kebanggaan opa saya pada waktu itu. Justru dia berkata, ya kebanggaan itu karena melihat jemaat bisa melayani karena mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena bayaran, bukan karena yang lain-lain, tetapi memang melayani itu karena ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Dan kalau jemaat bisa seperti itu, itulah yang menjadi kebanggaan opa saya, bahwa bisa mengarahkan jemaat untuk memang menjadikan Kristus itu menjadi kebanggaannya, melayani Tuhan itu karena sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu ini menjadi sebuah pendorong, sebuah contoh yang sangat baik bagi setiap kita, teladan yang sangat baik bagi saya dan juga bagi setiap kita, bahwa mari ketika kita dalam hidup ini melakukan apapun yang kita kerjakan, itu karena kebanggaan kita, karena Kristus, karena bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bekerja misalnya, apa yang memotivasi, mendorong kita untuk kita bekerja? Apakah itu karena, oh ya karena aku memang butuh uang, maka aku bekerja banting tulang setiap hari bekerja seperti itu ya? Atau justru yang drive kita itu karena aku bangga, Tuhan sudah memberikan aku talenta, Tuhan sudah memberikan aku kemampuan, Tuhan sudah memberikan aku daya berpikir, usaha seperti itu ya, maka aku bekerja untuk melayani Tuhan, maka aku bekerja untuk membanggakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Atau mungkin bagi kita, sedang bergumul dengan pasangan hidup. Apakah kita mencari pacar hanya karena mencari pasangan hidup, hanya karena supaya aku tidak jomblo, supaya aku tidak seorang diri terus begitu ya? Ya semuanya hanya untuk aku begitu. Atau kita mau justru karena ada Kristus, karena Kristuslah yang memimpin kehidupanku, karena Kristuslah yang pasti menuntut kehidupanku, Dia sudah menyelamatkanku dan aku ingin menjadikan pernikahan itu sebagai gambar bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan jemaat tunduk pada suaminya dan jemaat tunduk pada Tuhan. Maka disitulah aku mau menyerahkan masa depanku kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan dalam segala hal yang lainnya, apapun yang kita kerjakan, ada Kristus menjadi kebanggaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hal apa saja seharusnya Kristus itu menjadi motivasi dalam hidup kita, menjadi alasan hidup kita. Yang kedua yaitu berbicara mengenai dalam hal keuntungan kita. Boleh sama-sama katakan keuntungan kita, 2, 3, keuntungan kita. Ini yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa Kristus Yesus Tuhan seharusnya menjadi motivasi juga dalam hal keuntungan kita. Mari kita lihat dalam Alkitab Bapak Ibu saudara-saudari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di sini dikatakan, Filipi 3 pasal yang keempat dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Paulus berkata, kalian semua mengatakan kalian punya ada alasan untuk menaruh hal percaya pada hal lahiriah, ya, punya punya motivasi begitu ya untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus ya. Kenapa? Disunat pada hari ke-8. Memang orang-orang Israel itu kan sukanya kebanggaannya kalau disunat ya. Oke, kalian mau bahas tentang sunat? Aku disunat, kata Paulus.
Tapi ingat, kalau kalian hanya cuma sunat, aku ini dari bangsa Israel. Itu yang kedua, gimana aku dari bangsa Israel. Kalau orang tuaku ini orang Israel murni, kebanggaan tersendiri. Dari suku Benyamin lagi, raja pertama orang Israel dari suku Benyamin. Suku Benyamin ini suku terhormat di kalangan kaum Israel. Wah, bisa bangga dong dengan ini semua. Wah, aku orang Ibrani asli, orang Israel asli. Kalau kalian sudah tercampur dengan budaya-budaya Yunani, wah aku Ibrani asli, ini loh aku, gitu ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi, yang artinya aku ini sangat ketat dengan firman Tuhan, luar biasa ketat dengan firman Tuhan. Bahkan dia berkata tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jemaat itu maksudnya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dia berkata, ya mana lagi yang membuktikan bahwa seseorang itu sangat kuat dengan agama Yahudi mereka, selain daripada mereka yang sampai karena membela agama Yahudi mereka berani menganiaya orang-orang Kristen. Itulah aku, begitu ya kata Paulus. Yang sudah 6. Dan yang ke-7, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia mau katakan, aku ini sempurna adanya dalam hukum Taurat, aku sempurna adanya. Dalam semuanya itu dia bisa sangat berbangga. Tetapi yang menarik, Paulus kemudian berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi kalau tadi dia sudah membahas tentang kemegahan dirinya, tentang kebanggaan dirinya, sekarang dia beralih mengenai tentang untung rugi. Dia berkata bahwa semuanya itu adalah rugi. Dulu ku anggap keuntungan. Dulu memang semua itu bisa kubanggakan, semua itu adalah sebuah keuntungan bagiku. Tetapi sekarang semuanya itu karena Kristus ku anggap berugi. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita dalam hidup Kristen kita ini berkata, siapa sih yang hal yang paling menguntungkan dalam hidup kita? Ya sebenarnya cuma satu. Yang paling menguntungkan itu bukan karena kita marga tertentu. Yang paling menguntungkan itu bukan karena kita punya keuangan di gaji di angka tertentu. Yang paling menguntungkan kita itu seharusnya juga bukan karena aku ini punya rumah di daerah tertentu. Aku punya mobil atau motor dengan merek tertentu. Aku punya handphone gadget dengan merek tertentu di harga tertentu. Aku punya pendidikan di level S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Tapi seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita tahu, kita mengerti melalui firman Tuhan ini bahwa seharusnya apa yang paling untung dalam hidup kita, keuntungan tertinggi itu hanya karena kita punya Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Setuju? Katakan amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus milik kita, itu adalah keuntungan terbesar kita? Boleh lambaikan tangan kita. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu biarlah Kristus menjadi motivasi kita untuk kita memang sungguh-sungguh merasakan keuntungan terbesar dalam hidup ini. Hanyalah Kristus. Ketika kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh Kristus, ketika yang karena Kristus kita akan menjadi anak-anak Allah, bahkan ketika kita bisa memiliki Kristus dalam hidup kita, ketika kita tahu bahwa Kristus selalu menyertai hidup kita, itulah keuntungan terbesar dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, saya teringat begitu ya, ketika pada waktu saya studi teologi di salah satu kelas, salah satu dosen itu pernah tiba-tiba iseng begitu ya, tiba-tiba bilang begini, besok dikumpulkan tugasnya. Hah? Semua kaget. Besok tugas gitu banget, besok dikumpulkan. Wah, itu Bapak Ibu saudara-saudari, saya bisa bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari mungkin akan pemikiran yang sama ya. Di situ reaksinya itu begitu beragam macam-macam. Ada yang reaksinya itu marah-marah, ada yang reaksinya itu emosi, ada yang reaksinya berontak. Tapi di sisi lain ada yang reaksinya itu mereka berusaha mendamaikan yang lainnya dengan demi gitu ya. Sudah enggak apa-apa. Ada yang reaksinya lagi itu hubungi dosennya, ngomong baik-baik, ya Bu, apa nggak bisa ditunda, apa bagaimana Bu, ya nggak bisa, harus besok, begitu ya. Ada reaksinya, kerjakan tugasnya semaksimal mungkin, diselesaikan sebisa dia kerjakan, dikerjakan, begitu ya.
Sampai esok harinya, ketika kelas itu sudah mulai, dosennya itu lalu berkata seperti ini. Tahu nggak kenapa kok tiba-tiba eksperimen seperti itu gitu ya? Kenapa? Dia bilang gini, ya karena memang itu simulasi hidup gitu ya. Orang justru akan terlihat aslinya itu ketika dia ada dalam kondisi yang terpepet, begitu ya. Ketika orang itu dalam kondisi yang terpepet akan terlihat aslinya. Dan ya ini tantangan bagi orang Kristen, apalagi bagi calon-calon hamba Tuhan, begitu ya. Orang Kristen aja harusnya sudah nggak boleh gitu, apalagi di calon-calon hamba Tuhan, begitu ya. Bagaimana keaslianmu ketika dalam kondisi yang terpepet, gitu ya? Ya inilah diuji. Nah, saya teringat ilustrasi yang paling sering juga diceritakan itu kan bagaimana seperti misalnya orang Solo, gitu ya, yang lemah lembutnya, oh iya, nggak apa-apa, gitu ya, ada apa? Iya, nggak apa-apa. Begitu kakinya keinjak, begitu ya, ya nggak, oh iya sakit, enggak juga gitu ya. Kalau pasti kan ya, gitu ya, sakit juga ini sakit gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi maksud saya adalah apakah yang menjadi keuntungan dalam hidup kita itu benar-benar Kristus atau tidak? Atau justru sebenarnya Kristus itu menjadi alat yang akan kita gunakan ketika kondisi kita terpepet saja? Benarkah ketika kita dalam kondisi yang mungkin kalau dalam kondisi yang baik kita akan berkata, oh ya semua Kristus, keuntunganku terbesar adalah Kristus, begitu ya. Yang utama adalah Kristus, begitu ya. Tetapi ketika dalam kondisi yang terjepit, terpepet, kita sudah dalam kondisi yang memang benar-benar ini, aduh gawat, begitu ya, darurat, begitu. Itu baru akan terlihat aslinya. Apakah betul Kristus itu menjadi sumber keuntungan terutama kita adalah Kristus, atau sebetulnya Kristus itu hanya menjadi alat kita untuk kita mencapai keuntungan yang lain. Bahkan saya teringat begitu ada salah seorang yang saya kenal, dia dalam pekerjaannya begitu sukses, dia dalam kesehariannya itu sampai yang namanya rajin saat teduh, keluarga semua dikumpulkan saat teduh, dia suka membaca Alkitab, mendorong orang-orang lain, ayo semangat baca Alkitab, begitu ya. Tetapi jangan kondisi terpepet, Bapak Ibu Saudara. Baru dalam kondisi liburan saja di hari Minggu, dia bilang, saya kalau Minggu langsung liburan, nggak mau ke gereja. Gitu. Bahkan saya pada waktu itu pernah ikut bersama kumpul gitu liburan. Hari Minggu ayo ke gereja, nggak ke gereja. Loh, kenapa? Gereja kan ada minggu depan, liburan ini kan di sini sayang uangnya sudah habis buat biaya hotel dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga sesuatu yang menguntungkan buat dirinya ternyata jangankan dalam kondisi terpepet, dalam kondisi liburan saja mulai terlihat bahwa yang menguntungkan dirinya itu ya uang yang dipakai untuk biaya hotel ini, begitu ya, bukan Kristus. Lalu kalau tanya, sorenya nanti kan bisa ke gereja, ya pulang hotel capek, gitu ya, capek besok harus kerja, pulang liburan capek, ya udahlah libur tidur, gitu ya, nggak usah ke gereja, besok kan mau kerja lagi soalnya. Kita menjadi melihat, oh keuntungannya ternyata bukan benar-benar Kristus seperti itu, gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah Kristus itu jangan-jangan lalu kita hanya gunakan seperti pisau, ya, yang dimana sebetulnya keuntungannya kita pikir adalah ya makanannya, begitu. Makanannya itu yang kita anggap keuntungan, lalu kemudian Kristus hanya sebagai pisau yang kita hanya gunakan untuk memotong. Kalau pisaunya itu sudah kumpul, oh susah motong, dibuang, ya beli pisau yang baru, beli pisau yang lain. Lalu kemudian ya itu bisa potong kali ke yang lain. Nah, Kristus itu apakah lalu kita gunakannya sebagai pisau dalam hidup kita, atau memang Kristus itulah keuntungan kita? Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mau kembali melihat hidup kita. Adakah Kristus itu sumber keuntungan kita? Adakah Kristus itu memang motivasi hidup kita, bahwa kita merasa untung dalam hidup ini? Kristus, karena kita punya Kristus di atas segalanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal apa saja seharusnya Kristus itu menjadi dalam motivasi hidup kita? Itu bukan hanya dalam hal kebanggaan kita, bukan juga hanya dalam hal keuntungan kita, tetapi juga dalam hal kehendak kita. Boleh sama-sama katakan kehendak kita, 2, 3, kehendak kita. Apakah di dalam kehendak kita, kemauan kita,
rencana kita, plan kita, keinginan kita, Kristus itu menjadi pusat, menjadi fokus dalam segalanya. Nah, kita akan lihat ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Paulus mengatakan dalam ayat ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Lihat ya, tadi itu kan Paulus bangganya luar biasa, ada 7 hal yang dia banggakan. Yang sudah disunat lah, yang orang tuanya orang Ibrani lah, yang macam-macam berarti ya, 7 hal. Tapi dia sampai berkata, bukan cuma 7 itu saja, tetapi bahkan segala sesuatu yang bersifat lahiriah, yang bersifat fisik, yang bersifat pencapaianku dan lain sebagainya, semuanya itu ku anggap rugi. Karena apa kuncinya? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi dia benar-benar Christ center, begitu ya. Bahkan saya mau katakan, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bahkan berkata bahwa bahkan gedung gereja sekalipun, bahkan peralatan musik, media dan semua yang ada sekalipun, bahkan hamba Tuhan yang melayani sekalipun, itu semua tidak dapat dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang lebih mulia daripada semuanya. Seharusnya itulah yang kita kejar. Bahkan lebih daripada sekadar kehadiran kita setiap minggu dalam ibadah sekalipun, lebih daripada sekadar kita beragama Kristen sekalipun, di atas semuanya itu seharusnya kita akan berkata pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sampah ini berbicara soal, bahkan itu dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada kotoran binatang, seperti tainya binatang. Semua itu benar-benar menjijikan. Artinya mari kita, Bapak Ibu Saudara, kita evaluasi diri kita, masihkah ada dalam hidup kita yang itu mengganggu untuk kita memperoleh Kristus. Bahkan kalaupun kita terlibat dalam pelayanan, saya mau katakan jangan sampai pelayanan kita sekalipun mengganggu untuk kita memperoleh Kristus. Di atas pelayanan kita, di atas segala perbuatan baik kita, bahkan di atas semua persembahan yang kita berikan, di atas semuanya itu tetap kita harus yang utama memperoleh Kristus. Maka Paulus akan berkata, dan ini yang Paulus rindukan, yang dibagikan kepada jemaat Filipi, bahwa aku ingin memperoleh Kristus dan aku ingin berada di dalam Kristus, in Christ. Aku ingin berada dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Dia menarik ya, ini permainan kata tentang kebenaran-kebenaran. Dia gak mau dengan kebenarannya sendiri karena mentaati hukum Taurat, tetapi dia mau ada di dalam Kristus, mengenal Kristus dan ada di dalam Kristus. Itu karena kepercayaan kepada Kristus. Dan itu karena kebenaran yang telah Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ada kebenaran yang Allah anugerahkan, yaitu dalam Kristus Tuhan yang mau jadi manusia, yang mengungkapkan segala kebenarannya bagi kita, dan kita meresponsnya dengan percaya kepada Kristus. Sebab itu sekali lagi, jangan kita berpikir dengan mentaati hukum Taurat, dengan mentaati hukum-hukum agamawi, kita berjuang melakukan sesuatu untuk mendapatkan Kristus dan untuk berada dalam Kristus. Enggak. Semua tindakan baik kita, semua tindakan agamawi kita, semua tindakan ketaatan kita itu bukan untuk kita mengenal Kristus dan berada dalam Kristus. Kita mengenal Kristus dan berada di dalam Kristus itu semua murni hanya karena Kristus Tuhan jadi manusia, dianugerahkan kepada kita, kita merespons dengan percaya. Dan karena kita sudah ada di dalam Kristus, maka kehendak kita itulah seharusnya kita mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti itu ya. Ketika Paulus jelaskan dalam firman Tuhan ini, setelah dia berkata bahwa ada Kristus yang diperkenalkan, yang dianugerahkan Tuhan jadi manusia bagi kita semua,
kita bisa merespons dengan kepercayaan. Baru setelah itu dia berkata, yang ku kehendaki. Itulah kehendak kita juga seharusnya seperti ini, ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus yang sudah kita rayakan 2 minggu yang lalu. Kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaannya, kematian Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya kita bersatu dalam kematian Kristus. Dan menarik, tujuan Paulus apa? Bukan hanya berhenti sampai mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, tetapi sampai kepada supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang Paulus rindukan, yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi, ayo jemaat Filipi, dan itu juga bagi kita semua saat ini. Ayo setiap kita jemaat Tuhan, jangan hanya berhenti, kehendak kita itu hanya berhenti sampai kepada aku mau mengenal Kristus, aku mau mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Oh, itu bagus, tapi lebih daripada itu, aku mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Aku mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan di sini sungguh Paulus memberikan kabar sukacita, pengharapan bahwa sungguh bagi orang-orang percaya ada pengharapan in Christ. Siapa yang in Christ, siapa yang ada di dalam Kristus, punya pengharapan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah sukacita kita. Ya, bersukacita di dalam Tuhan tadi. Di pertama Paulus yang membuka dengan hal itu. Dan inilah buktinya banyak. Sukacita itu karena ketika kita ada di dalam Kristus, kita bisa mengenal Kristus dan kita bisa mengalami kuasa kebangkitan. Maukah itu jadi kehendak kita, Bapak Ibu Saudara? Maukah itu menjadi kerinduan kita, keinginan kita? Ya, itulah yang menjadi passion kita, semangat kita. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan gitu ya, bahwa hari-hari ini saya sempat berbincang-bincang dengan banyak orang. Ada yang mengatakan begitu, memberikan kesaksian, wah saya sangat terberkati dengan puji-pujian di GBI Gideon ini, gitu ya. Bagaimana memang bisa masuk lebih dalam, merasakan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan itu dengan leluasa, memuji Tuhan dengan bebas. Yang artinya hati itu memang benar-benar bisa dibuka sepenuhnya untuk Tuhan. Saya sungguh bersukacita untuk semua itu. Saya teringat begitu ya, bahwa memang ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa puji-pujian itulah yang akan membuka hati, tembok hati yang keras. Orang mungkin datang dengan tembok hati karena masih ada banyak langit. Tembok itu bisa diruntuhkan ketika orang itu masuk ke dalam pujian. Mereka tembok itu diruntuhkan, hatinya semakin dalam ya, terhubung dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan dengan hati yang semakin dalam. Luar biasa. Di sisi lain ada juga orang yang mengatakan, wah bersyukur ya bahwa di GBI ini selama ini firman Tuhan yang begitu memberkati. Tidak jarang begitu ya, saya setelah firman Tuhan juga beberapa orang itu juga menyelamati. Oh terima kasih firman Tuhan memberkati ya Pak. Saya sungguh itu bukan kebanggaan saya, tapi saya bersyukur bahwa firman Tuhan itulah yang menyentuh, firman Tuhan itulah yang memberkati, firman Tuhan itulah yang menuntun kehidupan jemaat. Dan bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa 2 minggu yang lalu, itulah untuk kali pertama komsel perdana yang pertama bisa dibentuk di tempat ini. Dan meskipun dibentuk belum sampai terlaksana, minggu ini bisa terlaksana untuk komsel yang perdana. Dan itulah kerinduan hati kami semua bagi GBI ini, bahwa sungguh memang jemaat itu boleh mengalami yang namanya memiliki kehendak untuk mengenal Kristus lebih dalam, mengalami Kristus lebih dalam. Bagaimana mereka boleh mengalami hadirat Tuhan ya. Memang dari awal kami sungguh rindu bahwa gereja GBI ini bisa dikenal menjadi gereja yang kuat di dalam doa, pujian, penyembahan, praise and worship gitu ya. Memang sungguh-sungguh bagaimana jemaat bisa memuji, menyembah Tuhan itu begitu kuat dan antusias.
Dan gereja ini bisa menjadi gereja yang memang kuat dalam firman Tuhan, yang artinya biar untuk semua orang yang datang ke tempat ini tidak perlu lagi bertanya-tanya, meragukan apakah pengajarannya benar atau tidak, lurus atau tidak. Ya, yang diharapkan adalah justru kita bisa setia pada teks, relevan, begitu ya, relate dengan kehidupan sehari-hari kita semua, sehingga sungguh ketika orang datang ke tempat ini, makanan firman Tuhan itu tidak diragukan lagi, itu memang sungguh murni firman Tuhan adanya. Dan melalui komsel seperti itu yang memang kami harapkan justru dari gereja inilah jemaat bisa ada yang namanya tergabung dalam komunitas, bertumbuh untuk bisa saling firman Tuhan itu bisa relate, bisa relevan buat kehidupan mereka, bisa saling sharing perjalanan iman mereka, jatuh bangun mereka sampai di mana saling mendoakan, saling mensupport, sehingga sungguh yang namanya kehidupan kekristenan, kehidupan in Christ itu, kehidupan di dalam Kristus itu menjadi sebuah aplikasi yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang saya ingin dorong bagi setiap kita, adakah kita sungguh sekarang mau meletakkan bahwa kehendak kita hanyalah Kristus semata-mata, mengenal Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Apakah itu memang menjadi kehendak, keinginan, kerinduan yang terutama dalam hidup kita? Sebab itu kalau kita tahu ya, tadi juga WL sudah sempat menyebutkan juga, hari-hari ini kita diramaikan memangnya dengan namanya Kristen progresif. Oh, ada keselamatan di luar Kristus. Oh, Alkitab itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya firman Allah, saling bertentangan yang di dalam Alkitab itu sendiri. Wah, ada keselamatan di luar Kristus dan lain sebagainya. Tapi dalam melalui firman Tuhan ini kita diteguhkan bahwa sungguh Injil itu adalah yang terutama dalam hidup kita. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kristus yang sudah bangkit, Kristus itulah yang menjadi harapan kita, kehendak kita, motivasi hidup kita, karena Kristus yang sudah bangkit itulah satu-satunya juru selamat kita. Setuju katakan amin? Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, berbicara mengenai Christ Center. Jesus is our motive. Kristus adalah motivasi kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadikan Kristus itu menjadi motivasi kita itu dalam hal kebanggaan kita? Maukah kita menjadikan Kristus sebagai motivasi dalam hidup kita itu juga dalam hal keuntungan kita? Dan maukah kita menjadikan Kristus menjadi motivasi dalam hidup kita itu dalam kehendak, keinginan, passion kita? Biarlah Kristus yang telah bangkit, Kristus itulah yang menjadi alasan yang terutama, menjadi alasan yang paling tinggi, yang puncak dalam hidup kita bagi segala aspek hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah sungguh kami diteguhkan Kristus menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Kristus yang menjadi sumber segala hidup kami. Biarlah Kristus itu juga yang menjadi motivasi, menjadi alasan kami. Biarlah segala kebanggaan kami hanya kami tujukan kepada Kristus. Biarlah segala keuntungan kami yang kami anggap paling beruntung adalah ketika kami memiliki Kristus dalam kehidupan kami. Bahkan biarlah kehendak kami pun kami semua arahkan hanya untuk mengenal Kristus, mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus, sebab pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu jauh lebih mulia dan jauh lebih berharga daripada semua kegiatan agamawi yang bisa kami kerjakan, semua pencapaian prestasi hidup yang bisa kami capai. Katakan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu, dan biarlah sungguh jemaat-Mu dibangkitkan iman, kepercayaan, sungguh semua hanya diarahkan kepada Kristus Christ Center. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama persiapan persembahan kita. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat rohani boleh kami terima, di mana itu menguatkan kami bahwa hanya Engkau satu-satunya juru support kami. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Sebelum itu Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Tuhan akan memberkati persembahan kami. Tuhan memberkati juga kami ketika memberikannya Tuhan. Memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja yang mengelola dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita pujikan hal ini bersama-sama, mengingat bahwa betapa dalam kasih Tuhan. Untuk memberi persembahan di dalam ibadah ini, suatu persembahan dengan ucapan syukur bahwa pemeliharaan Tuhan sudah berlangsung di dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Dan kami imani ya Tuhan, kami percaya bila Tuhan sudah memeliharakan hidup kami hingga saat ini, Tuhan, Engkau pasti akan memelihara hidup kami pada masa mendatang. Masa mendatang banyak kesulitan, kesukaran, bahkan membawa kami pada suatu situasi yang kepepet sekalipun, bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah mundur daripada kami, tidak pernah kendor dari kami. Pemeliharaan Tuhan selalu berlaku di dalam keseluruhan hidup kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini lagi. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga teringat untuk memohonkan berkat Tuhan buat manajemen dan seluruh karyawan dari hotel
Tidak, yang sudah memberi kepada kami ruang ini sehingga dapat kami pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka, berkati usaha mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang di surga. Dan kini kami juga mohonkan berkat Tuhan kepada jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan atas kami semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Membawa pulang keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus